ada dia bagaimana sekarang dan lain-lainnya. Mungkin Kak Yudi boleh kasih intro dulu nih pendapat kakak soal Mm-mm, IHSG yang kayaknya tuh tahun kemarin tuh kok anjlok banget. Terus kayak menurut Kak mm-mm. Yudi bakal kayak gimana nih di Q1 mungkin ya. Silakan Kak. Ya kalau buat IHSG sendiri sebenarnya kalau kita lihat berkaca dari Maret 2020 ya di 3.900-an itu kan udah naik cukup banyak sampai 7.000 berapa ya 7.500 mungkin ya. Nah, memang di tahun 2022 ini marketnya sebenarnya cenderung koreksi dengan bentuk pattern Hmm, sideways gitu, oke. dan itu kurang lebih mungkin 1 tahun ya harga dari IHSG-nya udah nggak kemana-mana. Kenapa? Karena dari 2020 sampai 2022 udah naiknya kurang lebih 88% kurang lebih ya. Jadi udah naiknya banyak banget. Jadi kalau buat sekarang sebenarnya marketnya agak-agak koreksi gitu, sebenarnya masih hal yang wajar. Nah, untuk Q1 sendiri di 2023 untuk hari ini, kita lihat IHSG ini closingnya di 6935 ya, Ya. teman-teman ya. Nah, ini dia punya area support ini, resisten di area 6953. Ini udah nggak terlalu jauh nih. Kalau misalkan IHSG bisa melewati area ini, ya IHSG berpotensi naik hingga area 7100-an. Nah, tapi kalau misalkan mungkin di bulan ini turun kembali melewati angka 6815 supportnya, itu bisa kembali turun ke range 6557. Memang range ini range yang cukup besar dan panjang yang belum terpecahkan gitu ya. Jadi so far kalau kita lihatin dari Q1 sendiri sebenarnya cukup bagus. Kalau kita lihatin dari pergerakan dari finance, big banks itu performanya cukup bagus, lalu pergerakan secara apa namanya harga memang naik, lalu mereka punya laporan keuangan, earning pun positif ya, bagus banget. Jadi nggak heran sebenarnya IHSG kita mungkin sebulan terakhir terdorong naik. Dan terlepas dari itu juga sebenarnya kita lihat bahwa suku bunga dari US ini udah mulai pivoting ya, udah mulai turun dari yang tadinya biasanya naik cukup agresif 75, 50, sekarang udah naiknya cuma 25 basis point gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan selain dari big banks yang mendorong kenaikan indeks itu apa? Sektor-sektor dari saham teknologi yang bobot-bobotnya cukup besar seperti Bukalapak, lalu Goto itu cukup besar dia punya bobot. Maka nggak heran kalau kita lihatin pergerakan indeks pun belakangan ini indeksnya masih terdorong naik cukup lumayan gitu sih. Jadi untuk kuartal 1 sendiri menurut aku masih cukup oke. Cuman mungkin yang perlu diwaspadai biasanya akan ada koreksi di kuartal 2-nya gitu. Oke, I see, I see. Nah, kalau misalkan apa ya? Kalau tadi kan berarti kan kakak juga sempat mention tuh soal sektor-sektor kayak teknologi dan Mm-mm. dan big banks juga tadi kakak sempat mention ya. Nah, mungkin dari Mm-mm. Kak Yudi sendiri ada nggak sih sektor apa lagi gitu yang bakal membantu kenaikan IHSG ini gitu? So far kalau kita berbicara tentang kenaikan IHSG, maka biasanya butuh yang market cap-nya agak besar nih. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara bahwa sektor mana yang akan menarik di 2023 gitu ya, Ya, menurut aku yang akan menarik adalah satu retail gitu ya, oke. lalu consumer, lalu CPO dan properti yang mungkin akan menarik, dan konstruksi ini sektor-sektor yang masih di bawah nih, dan teknologi masih di bawah. Nah, ini Oke. sektor-sektor yang di bawah ini aku suka semua. Oke. Kenapa? Karena secara harga masih murah, lalu harganya masih ada di bawah, jadi secara penurunan juga memang udah limited downside-nya gitu ya, udah limited downside-nya, lalu peluang untuk dia punya kenaikan masih cukup besar gitu ya. Itu yang mungkin bisa diperhatiin dari aku. Misalkan contoh sentimen, misalkan kita perhatiin di 2023 ini adalah tahun-tahun kita mau menjelang pemilu di Iya. 2024 gitu ya. Nah, istilahnya akan ada cukup banyak helikopter money Iya. yang beredar ke masyarakat, tapi mungkin lebih ke mid to low. Iya. Nah, duit-duit ini simpelnya akan beredar kemana? Mereka akan spendingnya, contoh misalkan ya mereka beli baju Hmm, ke retailers, mereka beli handphone ke retailers. Nah, ini akan apa ya, mendongkrak income dari retailer menurut aku. Sehingga kalau kita perhatikan juga memang mulai dari retailer ini harga-harganya mulai bergerak naik gitu. Itu yang mungkin bisa diperhatiin sama teman-teman juga sih gitu. oke, sih. Berarti memang apa ya, mendekati pemilu nih cukup membantu juga ya buat sektor retail apalagi. Ya kan, karena kan satu calon mereka kan spending cukup gede ya Iya, untuk kampanye betul, betul. gitu.
Oke, I see. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin bisa kayu di-share sedikit, ada nggak sih, Mm. oh, sorry, ada saham apa aja nih yang lagi ada di watchlist Kak Yudi? Saham yang ada di watchlist ya, misalkan tadi berbicara retailers. Ya kalau aku suka Ace, S Hardware, lalu aku suka Erafone, Era Jaya, lalu ada Ramayana, Rals, juga aku suka. Lalu di Tech itu aku juga suka Goto, MTech, lalu ada Buka juga aku suka, Wirge juga aku suka. Hmm. Terus kalau di yang lain mungkin CPO ya. Ya. CPO ini juga aku melihat cukup menarik gitu ya. Dengan ada kemarin-kemarin juga aku lihat bahwa ada rencana mau B35 juga nih. Hmm. Jadi mungkin bisa diperhatiin nih. Mungkin yang salah satu paling menarik, aku lihat yang lebih kecil, yaitu Gosco. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang lebih apa ya, eh, stabil, teman-teman bisa yang pilih yang lebih gede sih, misalkan kayak Elsip, Ali, yang biasanya fun-fun lebih suka yang ukuran yang lebih gede gitu. Tapi kalau buat aku lebih suka yang lebih kecil. Tapi balik lagi nanti teman-teman cek dan analisa masing-masing, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing gitu ya. Kurang lebih seperti Oke, itu. oke. Nih, tadi ada ini satu pertanyaan yang pengen aku pertanyain banget sih Kak, karena ini pertanyaan menarik Hmm. banget nih dari salah satu teman di sini. Ada yang nanya gini, duit 5 triliun rupiah, enaknya beli saham LQ45 apa aja nih selain BBCA, BBRI, BBNI, BMRI sama Antam. Nah, itu kayak tadi aku pas baca tuh kayak oke, menarik nih pertanyaannya nih. Gimana tuh Kak? Duit 5 triliun tuh cukup gede, maka harus cari yang market cap-nya juga cukup besar. Oke. Nah, mungkin selain dari big banks, yang Hmm. mungkin bisa diperhatiin, salah satunya tadi seperti Goto, itu market cap cukup besar, lalu Buka, Mtek, lalu sebenarnya ada saham lain yang aku perhatiin market cap-nya agak gede di luar sektoral tadi, misalkan seperti saham media, Hmm. MNCN, itu MNC ya. bisa diperhatiin juga. Itu market cap cukup gede. Itu cukup menarik karena harga udah mulai nggak mau turun tuh. Terus harga udah mendekati harga COVID tahun 2020. Jadi menurut aku udah cukup murah harga-harga sekarang ya. Iya. Tinggal teman-teman perhatiin waktu dia nanti reversal ya kita bisa ikut. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, ini kan tadi Kak Yudi nih sempat mention ada banyak banget saham-saham ya. Mungkin dari Kak Hmm. Yudi sendiri ada nggak sih tiga kali ya, tiga favorit Kak Yudi nih yang kayak menarik banget nih, catchy banget nih buat kita beli gitu. Yang menarik satu mungkin Era, Era. terus Rals, Oke. satu lagi mungkin MNC ya. Teman-teman boleh perhatiin sih. Itu mungkin yang menurut aku masih sangat menarik gitu. Oke. Oke, mantap mantap. Nah, nih kan tadi di awal tuh Kak Yudi sempat mention ini ya. Kalau Kak Yudi nih emang sebenarnya nggak mention sih, emang Kak Yudi ini kan trader banget ya. Nah, kalau dari Kak Yudi sendiri tuh ada nggak sih Kak, kayak strategi trading yang kayak bisa Kak Yudi share, atau mungkin Kak Yudi ini lebih ke swing trade kah, scalping atau momentum atau kayak gimana nih Kak? Balik lagi Yang sebenarnya juga. tergantung Mm-mm. sebenarnya balik lagi tergantung juga dari keadaan kadang. Maksudnya ketika kita marketnya bullish gitu ya, swing trading ini menjadi hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak jual beli, kita kehilangan banyak profit Hmm. gitu ya. Tapi kalau di market sekarang, aku lebih senang untuk momentum trading. Oke. Kita lihat mana yang rame, kita trading di yang rame aja. Kenapa? Karena itu jauh lebih cepat dan lebih aman menurut aku dibandingkan istilahnya eh, kita beli saham-saham yang memang sebenarnya fundamental menarik, teknikal menarik, tapi nggak ada sentimen, nggak ada apa, itu biasanya lebih lama dan resiko turunnya masih lumayan gede biasanya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang pengennya cepat, biasanya lebih cocoknya momentum trading nih. Jadi kayak tadi aku mention, aku ada portonya dua nih, ada yang memang swing aku buat invest,
Ada satu lagi aku buat momentum trading, aku cari-cari saham yang lagi rame aja di market, apa sih yang lagi rame ya, kita ikut trading di sana aja gitu. Oke, I see, I see. Tapi ada nggak sih Kak dari Kak Yudi sendiri buku technical analysis rekomendasi gitu, yang Kak Yudi Nah, sering baca, atau mungkin jadi kayak bahkan jadi patokan Kak Yudi, oh menurut buku ini dan ternyata works juga gitu di Kak Yudi. kita pedoman mungkin, Ya, atau buku yang menurut aku salah satu buku Indonesia yang paling bagus itu judulnya Mega Profit, punyanya karya Edianto Ong. oke. Ini buku technical analysis yang eh, very simple buat dibaca. Eh, Materinya udah sangat lengkap menurut aku ya, untuk para pemula gitu, untuk yang baru belajar ini udah sangat lengkap. Jadi kalau kita baca itu berkali-kali, itu cukup membuka wawasan kita untuk berpikir bagaimana sebenarnya technical ini bekerja Hmm, gitu. oke, I see. Wah, mantap, mantap. Oke, ini mungkin aku akan buka ini ya, sesi pertanyaan dari teman-teman nih sekarang. Oke, mungkin aku bakal mulai dari ini dulu kali ya, yang di question box dulu nih. Kak Yudi, di Hmm. awal belajar pernah loss terbesar berapa persen dari Porto? Nah, silakan Kak. Loss terbesar 30% sekian, 30% Oke. sekian lah. Itu aku kena di sahamnya dulu, grupnya Lipo. Itu kapan tuh Grupnya Kak, Lipo kalau itu. boleh tahu? 2017-18 lah aku ada yang kena itu. Oke. Sekitar 30%-an lah lossnya. Karena kan waktu itu kan pokoknya kan kita nggak ngerti ya, maksudnya aku berpikir bahwa beli saham tuh ala-ala fund manager gitu. Oke. Pokoknya aku beli saham-saham yang gede, cap cip cup 10-15 saham ya udah kita tinggal. Itu pemikiran aku awal-awal gitu. Hmm. Tapi pada akhirnya aku melihat bahwa saham itu nggak bisa seperti itu. Hmm. Kita harus benar-benar mengerti dan tahu apa yang kita beli dan kenapa kita beli. Jangan ya tadi jangan cap cip cup, pokoknya saham gede LQ45 ada 45 kita beli aja 15 gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Maka ya harus belajar gitu. Kenapa sih beli ini? Oh, trennya seperti apa? Cycle-nya dari mana? Oh, dia secara fundamental seperti apa? Itu pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan berpikir sih. Oke. Kalau misalkan kita udah belajar. Kalau belum belajar ya hajar bleh gitu ya, apa aja beli tapi nggak tahu, ntar udah turun baru mikir kenapa ya dia turun terus. Kayaknya lihat-lihat fundamental, bagus, kayaknya boleh nih diinvest, tapi harganya turun 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 turun. Nah, itu yang sering kali kejadian. Iya. Maka sebelum beli ada baiknya dipelajari dulu, dicek dulu, baru dibeli. Jangan udah dibeli baru dipikirin kenapa. Oke, Tadinya benar. niatnya trading jadi invest nanti. Betul. Memang harusnya tuh kita Gitu. dibekali ilmu yang cukup dulu ya Kak ya. Jangan asal cepet Iya, aja. iya, Oke, ini kan iya kalau betul. ngobrolin soal loss gitu ya, ini kan tadi juga Kak Yudi sempat mention gitu, kadang tuh orang udah beli, terus tiba-tiba rugi gede, jadi baru mikir gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak kayak cara-cara biar kita tuh ketika kita loss tuh ada yang harus kita persiapkan sebelumnya. Nah, mungkin apa gitu yang perlu kita persiapkan ketika kita menghadapi kerugian yang besar gitu. Sebenarnya buat aku satu, dana yang kita siapin untuk trading atau invest di awal-awal kita mulai investasi adalah dana yang memang kita siap untuk belajar. Oke. Dana siap untuk belajar ini adalah dana yang istilahnya kalau sampai rugi banyak itu nggak membebani pikiran kita. Itu yang harusnya kita pikirin terlebih dahulu. Nah, cuman terkadang itu kita terlena untuk masukin semua yang kita punya langsung, apalagi kalau misalkan bulan satu cuan, bulan dua cuan, bulan tiga cuan. Wah, kemarin cuan, 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 cuan. Wah, kenapa nggak dari kemarin masukin semua? Ada duitnya kita masukin aja semua. Nah, tapi jangan lupa bahwa cycle-nya jangan-jangan kita pas masukin semua, cycle-nya udah berubah. Dari yang tadinya naik, 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 sekarang malah turun, malah kita beli all in gitu kan. Yang tadinya udah cuan, 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 cuan di depan, semua disikat turun. Dari yang tadinya udah untung jadi rugi. Maka ada baiknya sebenarnya sekali lagi siapin dana untuk kita siap belajar yang memang kita kalau hilang pun nggak ada masalah, nggak mengganggu kehidupan kita, nggak ganggu uang sekolah kita, nggak ganggu uang dapur kita. Itu yang harus kita siapin dulu. Jadi waktu turun kita nggak tertekan secara psikologi. Itu yang paling penting karena menurut aku di market ini bukan hanya cerita tentang apa ya, jago analisa, metodenya seperti apa, tapi ada faktor psikologi juga Hmm. gitu. Psikologi ini menjadi hal yang harus dibangun juga. Nah, Oke. kadang orang lupa juga nih. Kadang orang nggak cek, misalkan, let's say, misalkan, aku punya uang misalkan 100 juta. Ya. Aku masukin aja langsung semua ke saham.
Nah, tapi aku lupa ngecek 100 juta ini aku dari total aset berapa. Oke. Apakah 100 jutanya dari 100 juta? Mm-mm. Apakah 100 jutanya dari 1 miliar? Apakah 100 jutanya dari 10 miliar misalkan? Mhm. Maka psikologinya akan sangat berbeda. Betul. Kalau 100 juta dari 100 juta cuman punya segitu-segitunya, turun. Bisa nggak enak makan, nggak bisa tidur. Tapi kalau kita misalkan let's say kita punya 1 miliar nih, ya Ya. udah deh uang uang belajarnya 100 juta, turun 30 juta, ya kita coba rugi 3% dari kita punya total aset yang nggak mengganggu apapun. Toh dari situ kita bisa belajar seperti apa. Tapi kalau kita masukin semua dan rugi, biasanya kita untuk belajar lagi keburu mentalnya ngedown. Kenapa? Karena jadi takut rugi lagi gitu. Nah, itu sih yang mungkin juga perlu diperhatikan sama teman-teman sih. Asset Oke. allocation-nya untuk pertama kali belajar jangan terlalu heavy karena di sini sangat beresiko Mhm. gitu. Mungkin juga bisa dicoba pakai dummy account kali ya Kak, kayak virtual account gitu Itu bisa buat juga sih dari beberapa latihan lah. aplikasi buat latihan, coba buy sell atau backtest itu bisa juga sih. Oke, karena kita di Bebas juga ada tuh Kak, virtual Oh, account. ada ya. Iya, untuk teman yang Oke. pengen belajar, kayak baru banget mulai pengen trading atau pengen invest long term, nah itu bisa banget coba di Bebas App karena kita ada virtual account-nya dan ketika login bakal dikasih 100 juta gitu. 100 juta ya. Nah, Yes, teman-teman kalau buat yang pengen coba, bisa langsung tuh cobain. Download betul. bebas. Oke, ini ada yang nanya juga nih Kak, breakout yang valid itu seperti apa Koko? Katanya gitu. Breakout yang valid ini buat aku, dalam aku punya pengalaman, biasanya dia punya harga bisa sustain di atas titik breakoutnya minimal plus 1% di hari itu gitu ya. Hmm. Itu valid breakout gitu. Tapi kalau misalkan besok-besoknya ternyata turun, gimana dong? Apakah dia tetap valid breakout? Bisa terjadi malah tidak valid juga. Jadi titik breakout itu harus tetap dijaga. Jangan sampai harganya turun. Bisa besoknya, bisa seminggu kemudian, itu bisa banget kejadian dia turun di bawah itu. Maka ya mau nggak mau kita sebutnya itu false break gitu. Hmm. Nah, biasanya kalau misalkan dalam technical ada aturannya namanya rules of three. Jadi dia selama 3 hari wajib harganya tutup di atas titik breakoutnya. Misalkan titik breakoutnya 100, berarti minimal selama 3 hari dia harus ada 101, 102, 101, minimal 101 gitu. Oh, Kurang lebih I see. seperti itu. Oke. Nah, itu kalau breakout valid ya. Yes. Lagi nih yang nanya. Mana ya tadi? Banyak nih yang nanya, asik banget. Jadi banyak bahan obrolan kita. Oh, ada yang nanya nih, ini banget, fundamental banget. Kok apa bedanya Hmm, support atau resisten? Aku fundamental maksudnya dasar banget, sorry. technical. Kok Ya. apa bedanya support atau resisten, supply atau demand, pivot point? Kok prefernya yang mana gitu? Oke. Support resistant sama supply and demand sama pivot point ini sebenarnya satu kesatuan, Hmm. gitu ya. Area support ini dibentuk sama tingginya dari area demand. Ya. Jadi kan kalau kita ketahui bahwa di market ini kan basically kayak dagang ya, hukum ekonomi, ada transaksi jual dan beli. Maka makin tinggi keinginan dari market, maka demand menjadi tinggi. Nah, biasanya ketika demand-nya tinggi, harga berapapun dibeli. Misalkan contoh, kita market mau lebaran nih ke pasar tradisional. Harga cabai, bawang putih, bawang merah, kalau lagi mau lebaran, pasti naik. Ya. Kenapa? Pilihannya bisa dua. Antara supply berkurang, gitu ya, Atau supply berkurang, demandnya tetap, sehingga orang mau nggak mau, ya udah deh, daripada nggak ada, dibeli. ya, Atau supply-nya tetap, tapi demand-nya tiba-tiba meningkat, ya, ya betul. gitu ya. Maka area support itu adalah harga terendah yang akan terjadi dari transaksi market, di mana biasanya area-area ini, misalkan contoh misalkan apa ya, telur ayam misalkan harga udah sampai 17 tuh udah nggak mau turun, misalkan per Ya, kilo ya 17.000 udah nggak mau turun nih. Kenapa? Karena di titik itu dikasih turun harga situ orang malah jadi ngeborong banyak. ya. Kenapa? Karena murah dianggapnya. Nanti balik ke 20.000 mereka bisa ikutan jual. Tapi kalau misalkan harganya udah naik nih ke 24.000 per kilo misalkan, wah harga pasarnya biasanya 20.000, sekarang udah 24.000, maka demand pasti berkurang.
Oke. Kenapa? Karena harga rata-rata transaksi kan 20, Ya. maka supply bertambah. Nah, inilah area resisten biasanya. Area pembalikan yang tadinya orang niat belanja dari 17.000 sampai 24, sekarang hilang tiba-tiba. Nah, ini biasanya terjadi pembalikan. Nah, area pembalikan antara 17.000 sama 24.000, inilah kita sebut sebagai pivot point. Area Oke. pembalikannya. Untuk yang pivot point di bawah kita sebut support, untuk yang di atas kita sebut sebagai resisten. Resisten. Gitu. Kurang Oke. lebih penjelasan simpelnya seperti itu sih. Oke, itu menjawab banget sih. Semoga Baron 650 mengerti ya, memahami. Oke, ini lanjut Mm-mm. nih. Tadi ada yang nanya lagi. Eh, Trader idola Kayudi siapa katanya? Trader idola, eh dulu waktu di awal-awal pertama kali aku masuk di market, aku baca buku yang namanya Mark Minervini. Oke. Mark Minervini, dia salah satu trader yang memenangkan kejuaraan trading berkali-kali di Amerika. Hmm, Nah, kalau di kita sebenarnya ada, tapi rata-rata basically itu di dalam satu sekuritas yang sama ya kalau mm, di Indonesia yang aku perhatiin. Nah, kalau di Amerika, mereka ini lomba tidak hanya bercerita tentang return dari saham. oke. Dilombain misalkan Mark Minervini ini lomba sama ada trader dari forex. Lombanya dia dia transaksinya di forex. Nanti di akhir tahun dilihat return dari saham berapa, return dari forex berapa. Tapi sejauh ini yang memenangkan malah yang trader dari saham, Mark Minervini ini. Nah, di situ aku melihat bahwa sebenarnya saham ini punya potensi yang sangat besar, resiko lebih rendah, jam transaksi lebih sebentar. Hmm, Karena kalau kita forex itu 5 kali 24 jam high leverage. oke. Kita bisa pakai apa ya namanya? Pinjaman Ya, lah gitu ya ya. untuk kita transaksi modal jadi gede. Tapi kalau di saham di Indonesia umumnya kita pakai modal sendiri gitu kan. Jarang banget sampai ya mungkin ada sih pakai akun margin tapi normalnya kalau kita pakai akun reguler ya kita hanya pakai cash, uang cashnya kita sendiri. Nah, aku melihat bahwa eh, tidak selamanya orang yang pakai margin ini juga bisa dapat return yang besar. Mungkin bisa gede, tapi ketika dia salah pun sangat beresiko tinggi. Apalagi dikala misalkan kita belum disiplin, Ya. kita money manajemennya masih berantakan. Gitu. Jadi aku sangat kagum sama Mark Minervini yang hanya trading dari saham tanpa leverage tapi bisa gain ratusan persen setahun. Itu aku sangat kagum di awal-awal aku belajar di pasar modal ya. Gitu. Oke, Itu oke. dia punya buku juga tiga. Oh, Teman-teman kalau mau baca itu ada tiga. Eh, Think Like a Wizard, apa ya? Aku lupa judulnya. Satu, Momentum Trader. mm-mm. Dua, Think and Trade Like a Champion. Satu lagi apa ya? Aku lupa loh. Dia ada tiga buku. Dicari aja Mark Minervini. Gitu. Itu Oke, bagus-bagus bukunya. oke, mantap. Thanks kok dijawab katanya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Mana ya? Ada banyak nih. Oh, ini ada yang nanya. Saat live, mana Hmm. yang Koko Watch priority? Bandarmology, chart, atau tape reading? Nah, boleh tuh Kak Nah ini, dijawab. tiap orang beda-beda nih Ya. pendekatannya nih. Eh Masalahnya kalau sekarang live ya, bandarmologi ini udah susah dilihatnya. Gimana lihatnya? Karena kan kalau dulu zaman masih kita bisa transaksi sambil apa ngelihat kode broker, Ya. kelihatan bandarmologinya. Tapi kalau live trade nggak ada kode broker kan sekarang agak susah gitu ya. Dan aku pun sebenarnya dari zaman dulu nggak pernah liatin broker summary. Sudah kode broker lagi jam trading aku hampir nggak liatin. Jadi kalau aku lebih heavy di technical, di chartnya, sama pembentukan dari bid offer. Aku lebih di sana ya gitu. Hmm. Jadi kalau kayak kemarin-kemarin tahun lalu lah ya, Ya. lagi rame penutupan kode broker. Kalau aku nggak terlalu masalah karena itu malah aku lebih happy karena emang aku nggak liatin juga gitu. Oke, oke, I see. Gitu. Oke. Next. Nah, waktu yang tepat untuk average up itu seperti apa ya apabila cicilan pertama baru 10 Hmm. sampai 20% saham? Nah, silahkan tuh Kak. Nah, satu
kalau kita mau average up, kita harus tahu bahwa tren yang terbentuk ini strong uptrend, Oke. gitu ya. Bukan berbicara bahwa dia lagi udah turun banyak, terus baru naik sedikit, baru bikin higher high sekali, belum confirm, eh, kita langsung averaging up. Biasanya itu agak beresiko tuh. Biasanya yang tadi kita beli di bawah, kita averaging up semua ke atas, udah gitu dia turun tembus yang tadi, titik support sebelumnya atau titik breakout sebelumnya, malah jadi hilang semua cuannya. Nah, maka kalau kita mau averaging up, bagusnya kita udah ketemu berapa kali higher high, higher low. Supaya kita confirm bahwa tren yang udah terjadi ini strong uptrend. Sehingga kita mau averaging up ke atas ini aman. Terus jangan Hmm. lupa juga position sizingnya. Misalkan tadi baru 10%, 20%. Nah, ini itu terkadang dilema. Misalkan kita punya uang 100 juta, kita Ya, baru beli 10 juta. Kita punya budget 100 juta nih untuk saham ABCD misalkan. ya. Karena sahamnya naik, aduh sayang ya kalau nggak dibeliin semua, beliin aja semua. Oke. Nah, ini salah satu pemikiran yang menurut aku kurang tepat. Oke. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu kapan ini saham berhenti dan turun. Hmm. Even kita belajar teknikal, yes, tapi kita nggak pernah tahu titik tertinggi dan titik terendahnya. Betul. Kita technical ini belajar kapan dia belok. Waktu dari turun dia belok naik, dari naik dia belok turun. Itu yang sebenarnya kita fokus utamanya di sana. Tapi kalau ditanya titik tertinggi dan titik terendahnya di mana dan kita beli di sana atau jual di sana, sesekali mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kita paksain untuk beli, siapa tahu ternyata itu titik tertinggi dan kita yang tadi cuan di bawah 10 juta, misalkan udah cuan 5 juta, cara kita beli lagi 90 juta di atas hilang semua. Karena turun 3% aja yang cuan 5 juta udah bisa hilang semua gitu. Iya. Maka menurut aku waktu kita averaging up ini, porsi pertama kali kita beli ini jangan sampai terlalu sedikit sampai 10% banget. Misalkan 40%. Hmm. 40% kita averaging up 30%. 20%, 10%. Jadi kebentuk piramidanya. Hmm. Tapi kalau yang sering kejadian piramidanya kebalik. Beli di bawah 10%, Ya. naik ke atas tambah 30%, naik lagi ke atas tambah lagi 30%, naik ke atas tambah lagi 40% Betul. gitu kan. Jadinya hilang cuannya biasanya waktu turun. Maka jangan Oke. kebalik Oke. posisinya. Berarti agak kayak Gitu. piramid ya, jangan piramid. Yes, 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 yes. Betul. Oke, I see. Ini ada yang nanya nih. Mm-mm. Malam, newbie di saham. Bingung kalau lihat volume di chart. Volume hijau dan merah menandakan apa ya? Thank you. Katanya. Nah, volume hijau dan merah ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sama pergerakan harga Ya. gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin perbedaan charting tools itu berbeda. Ada yang warnanya kadang hijau, ada yang merah, kadang ada yang abu, ada yang biru. Itu beda-beda. Tapi aturannya biasanya cuma dua. Satu, kalau candlenya hijau, volumenya hijau, candlenya merah, dia volumenya merah. Itu eh, tipe satu. Yang tipe 2 biasanya volumenya ini membandingkan dengan H-1 atau hari kemarin. Kalau volume transaksi hari ini lebih tinggi daripada kemarin, berarti hari ini hijau. Hmm. Gitu ya. Kalau besoknya volume transaksinya lebih rendah, maka dia jadi merah. Besoknya volume transaksinya lebih rendah lagi, dia jadi merah. Itu nggak peduli warna candle di atas dia. Ya. Jadi teman-teman cek tuh, tipe 1 atau tipe 2. Ini yang umum. Nah, selebihnya ada yang nggak umum. Yang nggak umum apa sama semua, misalkan warnanya. Itu bisa juga. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama warna dari volume. Oke. Gitu. Oke. Lebih Karena fokus candle. pembacaan dari volumenya beda. Betul. Hmm. Betul. Oke, I see. Nah, nih kita sekarang bergeser sedikit ke membahas beberapa ini kali ya. Mm-mm. Sahamnya. Ada yang nanya nih, Kak. Mm-mm. MTEK dan Buka Q1 ini bisa Mm-mm. naik sampai level berapa, Koko? Katanya. MTech sama buka ya, sebentar Yes. ya. Aku Oke. sambil lihat ini dulu. MTech ya. MTech harga hari ini nih closing di 11.55 ya. Mm-mm. Nah, kalau kita liatin dia sebelumnya ada resisten di area 11.40. Nah, kalau MTech ini masih bisa terus tutup dan bertahan di atas 11.40, MTech masih berpeluang naik hingga area 12.75 nih. Catatannya harganya nggak boleh turun di bawah 11.40 gitu ya, sehingga dia bisa berpeluang ke 12.75. Lalu untuk buka lapak sendiri
harga penutupan hari ini pas di harga 300 ya. Nah, Bukalapak ini kalau kita perhatiin posisi harganya udah di atas moving average 200 gitu. Untuk sementara waktu mungkin akan ada koreksi dulu ke area 286 ya. Mhm. Selama Bukalapak masih bisa bertahan di atas area 286, peluangnya ini harganya menuju area 320 gitu ya. Jadi selama di atas 286, peluangnya ke harga 320 gitu. Oke. Nah, ini tadi ada yang nanya juga nih Kak, soal saham BBCA gimana, kapan bisa entry katanya. BBCA ini dia punya laporan keuangan bagus banget sih. Cuman kalau misalkan mau beli, apalagi belinya buat investasi, saran aku minimal tunggu dekat-dekat dia punya area support atau area MA200, yaitu kurang lebih di area 8.200-an ya. Jadi kalau harga sekarang kurang wise untuk beli gitu, karena udah naik lagi. Kalau mau nanti tunggu turun. Kalau misalkan mau mau investasi, apalagi kelasnya BCA, tunggu turun. Jangan beli waktu dia lagi naik kenceng Benar. gitu. Setuju. Oke, nih tadi ada yang nanya nih. Mohon Mm-mm. review Yapo MTech dan SMRA. Tadi MTech udah, mungkin SMRA MTech bisa. udah ya. Mm-mm. SMRA SMRA hari ini tutupan di angka 635 ya. Mm-mm. Angka 635 ini sama udah melewati moving average 200. Untuk sementara waktu sebenarnya kemungkinan besar sebenarnya dia akan bisa lanjut rally ke area 735. Catatannya dia harus bisa ngelewatin area 655. Jadi kalau misalkan SMRA ini bisa naik di atas 655, nextnya area 735 nih. Oke, oke, I see. Itu untuk SMRA ya, Kak. Nih ada yang nanya juga Atau nih. Ko Yudi, kalau JSMR kita masuk di harga closing sekarang apakah oke? jasa marga ya. Yes. Jasa Marga hari ini tutupan di 3440, dia udah ngelewatin area MA200 nih pas. MA200 dia ini hari ini di 3430 baru 10 poin. Nah, kalau misalkan kita mau beli Jasa Marga, Mm-mm. sebenarnya ada baiknya tunggu turun ke area 3340 dulu. Jadi di 3340 ini ada area yang support kuat. Kalau misalkan mau cicil sebenarnya harga sekarang ini masih boleh, tapi kalau misalkan turun ke 3.340 boleh beli agak lebih banyak. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 3.300 kita cut dulu. Soalnya support kuatnya tembus tuh. Nanti dia bisa balik ke area 3170. Tapi so far melihat pergerakan sekarang harusnya dia masih bisa naik kurang lebih ke area 3.600-an. Oke. 3.600-an. Akumulasinya bagus ini Jasa Marga. Oke, mantap. Nah, semoga membantu ya. Nih tadi yang nanya JSMR siapa nih? Michael Infinity 77. Oke, Hmm. lanjut nih Kak. Koko kalau trading dengan volume spike gimana kayak saham Zata hari ini? Hmm. Gimana tuh Kak? Kalau trading dengan volume spike kan berarti kita tahu bahwa volume transaksi yang terjadi di situ kan gede banget Iya. gitu ya satu. Berarti kalau volume transaksinya ini gede banget, berarti kan transaksi antara penjual dan pembeli ini sangat tinggi Iya. gitu ya. Maka sebenarnya kalau misalkan kita mau momentum trading atau fast trading itu sangat cocok. Catatannya tetap harus disiplin stop loss. Kenapa? Karena saham tersebut hari ini harganya opennya dari 50 gitu Hmm. ya. Jangan sampai kita kekunci di harga 50 gitu. Jadi udah ada ketika 50 harus sangat disiplin cut loss, jangan sampai kekurung gitu. Oke. So far kalau buat trading oke kok. Oke, I see. Nah, nih tadi yang nanya juga Hmm. nih, Kak. Ko Yudi biasanya pakai indikator apa? Apa kok kalau buat analisa TA? Nah, boleh tuh Kak. Indikator sebenarnya nggak perlu yang terlalu complicated ya. Teman-teman tinggal cari yang teman-teman cocok. Misalkan teman-teman cocoknya mau pakai moving average aja yang simple, misalkan cuma 20, 50, 200 itu oke. Mau pakai MACD, momentum trading oke. Mau pakai stochastic buat leading indicator juga oke. Sebenarnya nggak ada masalah selama teman-teman tahu cara memfungsikan dari indikator ini. Karena tiap indikator ini punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Ada tempat-tempat yang istilahnya
indikator ini nggak berfungsi dengan baik. Hmm. Nah, teman-teman harus tahu tuh karakteristik dari indikator ini sehingga pemakaiannya nggak salah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, itu cukup fatal. Kenapa? Karena kita ini kan trading Ya, beneran. Dengan kita mengandalkan indikator dan salah, berarti peluang kita untuk berhasilnya jadi kecil dan rugi realnya jadi gede. Gitu. betul. Jadi apa ya? Boleh hati-hati gitu sih. Oke, sih mungkin lebih ditelaah lagi kali ya dari tiap indikatornya cocoknya yang mana nih gitu. Ini tadi Betul. ada yang nanya juga nih Kak, Ko Yudi cara screening saham swing gimana kok katanya? Eh, cara screening saham swing. Sebenarnya teman-teman kalau buat aku ya, teman-teman karena kita mau nge-swing kita harus kenali perusahaannya. Ya, Satu. Maka sebenarnya harus ada top down analisisnya. Harus ada fundamental story-nya apa. Maka teman-teman biasanya kalau aku sarankan untuk bikin beberapa saham yang baik secara fundamental di semua sektor yang ada. oke. Jadi di kita semua sektornya mau di misalkan di consumer, di teknologi, di energi, di healthcare, lalu di finance dan lain-lain, teman-teman pilah semuanya teman-teman harus punya yang baik secara fundamental. Dan teman-teman lihat tadi, secara sektoral, uang ini pasti akan pindah dari atas ke bawah, Iya. dari yang mahal ke yang murah, gitu ya, dari yang udah tinggi ke yang di bawah. Nah, makanya tadi aku bilang, aku suka yang masih di bawah. Misalnya tadi apa? Properti, terus retailers aku suka, terus teknologi juga aku suka. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mostly masih di bawah. Tapi teman-teman perhatiin, yang di bawah ini, kalau dia mau naik, biasanya dia udah lewatin sideways panjang. Nah, kalau tekan ini belum sideways panjang. Jadi, untuk naik uptrend lagi, mungkin enggak. Gitu ya. Mhm. Untuk waktu sekarang mungkin enggak. Tapi untuk kenaikan sementara, yes, bisa. Nah, tapi kalau sektor lain, misalkan kayak properti atau retail atau bahkan misalkan kayak infrastruktur juga belum lah. Tapi lebih ke properti sama retailers ini udah satu cukup panjang dan mulai naik. Nah, ini aku suka seperti ini. Dan ini yang bisa di swing gitu. Karena accumulation-nya udah beres. Iya. Sehingga dia tinggal participation public buat naik. Mhm. Itu yang menyenangkan sebenarnya. Oke, I see. Nah, nih tadi nih dari tadi nih banyak yang lumayan ini nih nanyain Hmm. soal energi. Nah, terus ada yang nanya juga nih, Hmm. kok potensi saham grup energi gimana? Aku punya Adro, Indi, sama MEDC. 2 hari longsor parah dan ditakut-takutin harga batu bara turun. Tapi ternyata hari ini naik cukup banyak. Nah, gimana tuh, Kak? Secara cycle ya teman-teman harus lihat misalkan ini aku cerita saham yang lain ya. Ya. UNTR misalkan. United Tractor itu di tahun 2018 kurang lebih seingat aku tuh harga 40 ribuan teman-teman. Dia turun mungkin sampai 11 ribuan seingat aku ya. Nah itu waktu penurunan dia tuh nggak bisa cepat. Nah tapi kalau misalkan kita cek kenapanya dia bisa sampai turun secara fundamentalnya ya. Ya kita cek harga batu bara juga turun. Mirip kayak sekarang. Meskipun harga sekarang ini tinggi banget loh. 200 itu masih tinggi banget. Tapi kalau kita lihat di tahun 2018-an gitu ya, 2015, harga batu bara mungkin sekitar 130 lah. Tapi harga misalnya contoh Indi tadi kan, harga Indi itu bisa sampai 4.000 Hmm. gitu ya. Sekarang harga batu bara 400 lebih, harga Indi cuma sampai 4.000 juga lah kurang lebih 3.000 sekian lah nggak sampai 4.000. Maka kalau menurut aku gitu ya dengan dia udah turun cukup banyak sebenarnya cycle-nya dia udah berubah yang tadi dari uptrend sekarang lagi going downtrend. Nah, tapi namanya penurunan ini nggak akan mulus tiap hari turun pasti Ya. ada aja dead cat bounce atau technical rebound kayak hari ini itu wajar banget gitu. Nah kalau ditanya apakah batu bara bisa balik harganya ke 30 apa 50 atau 80 menurut aku buat tahun ini mungkin enggak gitu. Mungkin masih akan bertahan di 150 sampai 200 lah sampai akhir tahun. Nggak akan turun di bawah itu menurut aku ya. Ya. Karena eh, kita tuh masuk ke super cycle komoditas ya. Oke. Jadi apa ya maksudnya pergerakan harga ini nggak bisa turun cepet banget Iya. karena dia super cycle beda beda sama yang bukan super cycle gitu menurut aku. Jadi kalau buat saham-saham energi kalau buat harga sekarang apalagi posisinya mau beli buat aku udah nggak terlalu lirik
gitu ya. Aku lebih suka sektor lain yang masih di bawah, jujur aja gitu. Dibandingkan sektor yang udah di atas, aku udah gak terlalu suka sih. Oke, oke. Kan tadi Kak Yudi juga sempat mention ya, lagi ngelirik-ngeliriknya nih sektor-sektor yang lagi di bawah ya kayak. Betul. Oke, I see. Nah nih, aku punya ada rapid fire question nih buat Kak Yudi. Hmm, Ada 3 hmm, pertanyaan. Mungkin bisa Kak Yudi pilih salah satunya dan kasih sedikit penjelasan kali ya kenapa. oke, Gimana? Oke, siap? Oke. Yang oke. pertama ada buy on weakness versus buy on breakout. Yang mana tuh, Kak? Kalau buat sekarang, buy on weakness, buy on support ya, lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kondisi marketnya, kalau kita banyak beli buy on breakout, biasanya false break di market kayak sekarang. Jadi kalau buat market sekarang, buy on weakness, buy on support itu lebih favorit. Oke, I see. Nah, yang kedua nih, Kak. Inverse head and shoulder versus double bottom. Yang mana tuh? Double bottom. Oke, kenapa? Karena double bottom ini biasanya pembentukannya lebih cepat, sehingga nanti naiknya biasanya dia lebih liar dibandingkan inverted head and shoulder. Oke, I see. Gitu. Nah, yang terakhir nih, Kak. Cup and handle versus falling wedge. Eh, buat market sekarang, aku lebih suka falling wedge. Oke. Karena bisa manfaatin momentum buat waktu dia breakout dari falling wedge-nya ya. Itu lebih menyenangkan sih. Karena buat market sekarang cari cup and handle itu susah. Gitu. I see, I see. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang bakal aku kasih ke Kak Yudi dari teman-teman ya. Boleh. Terakhir banget nih, bagaimana bisa Mm-mm. baca psikologi market? Nah, silahkan tuh Kak. Psikologi market ini eh sebenarnya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Maksudnya gini, eh teman-teman boleh perhatiin gitu ya. Kalau ngomongin psikologi market, waktu di lingkungan teman-teman gitu ya, yang misalkan contoh belum pernah ada di pasar modal, tiba-tiba eh, tiba-tiba ngomongin saham tertentu dan harga saham ini udah naik gila-gilaan Tuh. gitu ya. Maka biasanya umurnya udah nggak panjang dan siap-siap turun. Nah, Oke. psikologi marketnya apa? Psikologinya saham tersebut udah masuk euforia, fase euforia. Mm-mm. Nah, kalau kita beli waktu fasenya euforia, udah pasti resiko turunnya bisa 50 sampai 90% dari harga kita beli. Kenapa? Karena kita beli di paling pucuk, pucuk harum gitu ya. Oke, Nah, oke. itu yang teman-teman boleh perhatiin. Tapi kalau semua orang, misalkan, let's say, semua orang udah hopeless nih, ini saham jelek banget, tiap hari turun. Udahlah nggak mau trading lagi, nggak mau invest lagi di lingkungan kita atau ya teman-teman kita semua udah begitu. Nah, biasanya udah mau naik tuh. Itu Oke. udah mau naik. Jadi perhatiin aja. Hmm, Gitu. Jadi kalau udah harga naik gila-gilaan, terlalu euforia itu time to sell. Tapi kalau udah terlalu takut ya itu time to buy. Tapi ya waktu turunnya kita jangan nangkep pisau jatuh. Kita tunggu dia reverse baru kita ikutan. Jadi jangan baru turun 5% beli, turun 2% beli, turun lagi 2% beli, turun lagi 2% beli, turun 30% lagi kelenger. Kita tunggu turun sampai dia udah mulai berhenti, ya, belok baru kita beli. ya, betul. Gitu. Kalau enggak repot. Soalnya dulu ini sekedar sharing pengalaman ya. Ya. Waktu dulu tuh kalau misalkan kita ketemu saham Mm-mm. ABCD misalnya naik cukup tinggi gitu ya, waktu turun 2% 3% tuh kita FOMO, takut nggak punya, beli. Terus turun lagi 2%, beli, turun lagi 1%, beli, turun lagi 1%, beli, turun lagi sampai 10% kelenger. Mm. Udah gitu pengennya bawaannya cut loss, habis cut loss naik langsung. Kenapa? Karena terlalu cepet entry-nya di Ya, atas. Gitu. oke. Itu sekedar sharing pengalaman aja lah. Jadi malah bete ya kalau kayak gitu ya kayak. Kan sekarang mungkin nggak tahu ya, mungkin pernah ngerasain kali ya, habis Iya, dibeli dia turun, habis dijual dia naik. iya. Udah gitu problem bukan sekali, berkali-kali lagi. Nah, itu kan ngeselin gitu. Karena memang kalau polanya udah sekali salah, biasanya berulang Jadi, tuh, kena lagi, kena lagi, kena lagi. Gitu. Maka oke. harus dirubah polanya. Iya, betul-betul setuju banget sih aku sama Kak Yudi. Well, nggak berasa nih Kak, kita ngobrol udah lama juga ya. Ternyata udah hampir sejam ini. Baru buat Sejam teman-teman ya, yang nggak berasa. buat teman-teman
yang sempat kelewat tadi, soalnya ada beberapa juga nih yang nanya, boleh diulang nggak judul bukunya apa dan segala macamnya. Tenang aja, karena aku bakal nge-save live ini dan nanti bakal aku upload di videonya Bebas Investasi. Jadi jangan takut ketinggalan, tenang aja, bisa dinonton ulang. Oke, Oke, thank you so much ya Kak Yudi ya, udah thank you so sharing-sharing sama much. Baby Baby, sama Sama-sama. lainnya. Semoga Kak Yudi sukses terus ya Kak ya. Terima kasih banyak. Amin. Dan buat teman-teman yang masih belum sempat nih kan, pertanyaannya ada banyak banget ya. Kalau misalkan belum sempat buat nanya, buat ngobrol-ngobrol sama Kak Yudi, boleh langsung ke IG-nya Kak Yudi @yudichan ya Kak, Yudi Ichan. Betul. Ya, Yes. double I. Yoi, double I. Dan Chen-nya pakai H ya teman-teman ya. Nah, boleh langsung ngobrol langsung ke IG-nya Kak Yudi, ataupun kalau misalkan masih mau ngobrol sama Minbeb ataupun teman-teman Bebas dan baby-baby lainnya, boleh banget langsung follow IG ada, TikTok ada, Twitter ada di username @bebasinvestasi. Well, jangan lupa juga buat download aplikasi kita di Play Store dan di App Store. Terima kasih banyak Kak Yudi, Thank udah sharing-sharing sekali you. lagi. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Aku Ramel pamit undur diri. See you next week. Bye-bye semua. Bye. Sehat-sehat buat semua. Bye-bye. Amin.